bahwa setiap kekuasaan atau rezim penguasa yang tidak peduli pada keadilan pasti akhirnya roboh atau runtuh. Soal kapan bukan urusan manusia. Kita sekarang masuk ke bab 13, yaitu masa depan Papua Barat dan Papua. Republik Indonesia resmi memperoleh West Guinea atau sekarang Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua setelah dilakukan PEPRA, yaitu penentuan pendapat rakyat atau Act of Free Choice bagi rakyat di kedua provinsi tersebut, yakni pada 2 Agustus tahun 1969 berdasarkan New York Agreement antara Indonesia dan Belanda di New York sesuai salah satu resolusi Sidang Umum PBB 1962. Resolusi itu berisi ketentuan bahwa otoritas PBB sementara mengambil alih urusan West New Guinea dari kekuasaan Belanda. Ditentukan bahwa pemerintah Indonesia akan menyelenggarakan PEPRA atau Act of Free Choice untuk mengetahui apakah rakyat West New Guinea ikut Indonesia atau ikut Belanda. Nah, hasil Act of Free Choice itu adalah 1025 orang Papua di West Guinea yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia secara aklamasi. 100% memilih ikut Indonesia. Atas anjuran pejuang Papua Frans Kasiebo, wilayah Papua Indonesia itu setelah Papua dinamakan Irian, ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Kemudian Pak Harto menyetujui nama Irian Barat menjadi Irian Jaya. Saudaraku, belakangan para tokoh Papua dari berbagai kalangan menyebut Act of Free Choice itu sebagai Act of Mockery atau Act of No Choice, tidak ada pilihan. Alasannya PEPRA itu dilakukan secara sepihak dan 1025 orang itu tidak berhak mewakili jumlah penduduk etnik Melanesia di Papua itu yang menghuni wilayah West Guinea yang berjumlah 800.000 orang. Namun Indonesia bersikukuh bahwa West Guinea yang dijajah oleh Hindia Belanda merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah Hindia Belanda, sehingga protes semacam itu tidak usah diperhatikan. Apalagi Sidang Umum PBB telah mensahkannya lewat resolusi PBB 2504. Pada 2004, pemerintah Indonesia kemudian memecah provinsi Papua menjadi Papua Barat dan Papua sampai sekarang ini. Ada baiknya kita mencoba memahami sungguh-sungguh dan memperhatikan mengapa rakyat kita di dua provinsi itu terus saja bergejolak. Dari waktu ke waktu bukan makin reda, tapi justru kian bergolak. Kata orang, pemimpin yang bijak dan arif harus pandai mendengar, bukan hanya pandai bicara. Juga tentu bersedia melakukan perbaikan bila diyakini memang ada kelemahan atau kesalahan dari kebijakan atau politik yang selama ini telah ditempuh. Nah, jangan seperti omongan Pak Luhut, ya kalau orang Papua enggak ada gejolak, bukan orang Papua namanya. Omongan seperti ini tentu membuat rakyat Papua lebih marah lagi. Kita perhatikan beberapa butir berikut ini. Pertama, semakin luas opini di kalangan masyarakat Papua bahwa transfer kekuasaan dari Belanda ke Indonesia lewat Act of Free Choice harus dibatalkan. Keputusan PBB 51 tahun yang lalu itu telah mensahkan hasil PEPRA. Namun kini terus digugat oleh tokoh-tokoh antara lain Benny Wenda, Ketua ULMWP, United Liberation Movement for West Papua. Dia sampai batas tertentu ternyata mendapat dukungan lumayan luas, dukungan internasional agar PBB meninjau ulang hasil PEPRA tahun 1969. Misalnya Presiden Senegal Abdoulaye Wade menyatakan dalam sebuah konferensi di Dakar, ibu kota Senegal, bahwa West Papua is now an issue for all black Africans pada 23 Agustus 2019. Sementara Parlemen Uganda juga menyatakan dukungan penuh untuk kemerdekaan Papua Barat. Bahwa Benny Wenda sampai dijadikan warga kehormatan kota Oxford menunjukkan simpati Inggris pada langkah-langkah UMLBP. Jacob Rombiak, sekretaris UMBP, juga sangat aktif berkeliling ke kampus-kampus besar di luar negeri, menjual gagasan pentingnya
rerun Act of Free Choice 1969 yang lalu. Usaha ULMBB sangat gigih untuk menembus PBB agar isu Papua Barat Merdeka masuk ke jadwal sidang umum PBB, agar ada referendum untuk Papua seperti referendum di Timor Timur tahun 1999 yang melahirkan Timor Leste. Kita sebaiknya tidak meremehkan gerakan internasional ULMBB. Lebih bagus sedia payung sebelum hujan. Kedua, mulai tercetak di benak banyak kalangan bahwa telah terjadi pelanggaran HAM sejak Papua dan Papua Barat bergabung dengan Indonesia. Nah, di sini kita perlu merenung bahwa memang ada ekses serius hilangnya nyawa orang-orang tidak berdosa di Papua ya gara-gara mengekspresikan keinginan merdeka lewat pengibaran bendera bintang kejora. Sementara itu banyak kalangan LSM internasional ya, yang menyebarkan hoax seolah-olah yang terjadi di Papua dan Papua Barat adalah sebuah bentuk genosida. Ketiga, telah terjadi ketidakadilan ekonomi bagi rakyat Papua. Di Papua Barat misalnya, British Petroleum itu mengeruk gas alam dari lapangan gas Tangguh siang malam sejak 2002. Pemerintahan Megawati menjual gas tersebut ke China dalam suatu kontrak jangka panjang ya. Hal yang merugikan adalah bahwa harga jual gas hanya berkisar 2,4 US dollar sampai 3,35 US dollar per MMBTU yang berlaku untuk 20 tahun. Tidak peduli jika terjadi kenaikan harga gas internasional. Padahal harga jual gas biasanya berubah naik atau turun sesuai fluktuasi harga minyak dunia dan sempat mencapai 12 dolar per MMBTU. Setelah dirugikan puluhan tahun dengan harga jual gas Tangguh yang rendah, pada 2014 pemerintahan SBY akhirnya alhamdulillah berhasil menegosiasikan harga menjadi lebih bagus, yakni sekitar 12 dolar per MMBTU. Di Papua, Freeport-McMoRan bukan saja menjadi semacam negara dalam negara, tapi negara di atas negara. Di Papua, PT Freeport ini asing ya, dan MIFI nah, ini nasional menjadi musuh rakyat Papua. Keempat, di samping perusahaan asing seperti British Petroleum di Papua Barat dan Freeport-McMoRan di Papua, kehancuran ekologi, bahkan pembunuhan ekologi, ekosida, ya, berjalan terus tanpa henti. Sumbangan Freeport yang berupa royalti dan pajak buat APBN Indonesia rata-rata hanya 0,8%. Jadi seandainya Freeport ditutup dan tidak diperpanjang lagi, ekonomi Indonesia tidak akan terpengaruh sama sekali. Akan tetapi kehancuran ekologi yang tidak mungkin diperbaiki dengan cara apa saja sesungguhnya lebih berbahaya lagi. Menirukan pendapat Profesor Agus Sumule dari Universitas Papua, keputusan seluruh perusahaan ekstraktif seperti BP dan Freeport ditentukan 100% oleh Jakarta. Setelah 30 tahunan semua akan musnah. Tidak ada lagi yang tersisa kecuali limbah toksit untuk rakyat Papua. Kelima, sangat lucu kalau ada tuduhan telah terjadi rasialisme terhadap rakyat Papua. Tetapi itu menurut kita. Namun banyak tokoh Papua pro kemerdekaan yang menuduh ada rasisme institusional yang dilakukan Indonesia sejak 1969. Musibah yang terjadi pada Juli Agustus 2019 kemarin ya, karena ucapan tidak senonoh dari sejumlah orang terhadap mahasiswa Papua di asrama mereka di Surabaya ternyata memicu huru-hara di banyak kota besar di Indonesia. Di antara kita banyak yang kaget melihat demikian luasnya warga Papua bergerak serentak menuntut kemerdekaan Papua. Di antara intelektual Papua ada yang berkomentar, dulu Papua dijajah oleh white colonialism, ya, sekarang oleh brown colonialism. Pemerintahan Jokowi rada panik pada Agustus 2019 menghadapi unjuk rasa yang sampai merambat ke ibu kota di depan istana. Akhirnya pemerintah pusat memblokir akses internet di Papua, 19 kota kabupaten dan Papua Barat 13 kota kabupaten. Dilaporkan oleh 5 LSM terkemuka di PT UN, Jokowi dan Menkominfo divonis melanggar hukum. Tentu dua tokoh kita ini tersenyum kecil karena harus membayar
biaya perkara sebesar 475.000. Tetapi yang lebih parah adalah pelarangan wartawan asing dan ini perwakilan PBB yang tidak pernah diberi izin masuk ke Papua dan Papua Barat. Larangan itu tetap berlaku sampai sekarang, sehingga mereka menyimpulkan memang ada yang ditutupi oleh pemerintah Jakarta. Otomatis hal ini membuat citra Indonesia menjadi, ya katakanlah, negatif di mata publik internasional.